Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur dan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta, pencipta jagat raya. Begitu pula tiada henti-hentinya kita mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, Maulana Al-Mustafa, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini berkaitan tentang kemenangan lahir dan batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Bicara tentang kemenangan, sebagai yang mempelajari Al-Quran hadis, kira-kira istilah, kata yang paling mendekati kemenangan dari istilah Al-Quran itu adalah apa? Apakah al-fawz, kemenangan, atau al-falah? Sebagaimana yang diajarkan oleh Pak Kiai, maka kemenangan itu identik dengan al-falah. Kalau al-fawz, faiz, al-faizun, sebagaimana kata minal a'idin wal faizin, itu cenderung kemenangan satu sisi, satu arah. Mungkin misalkan menang di dunia saja. Tetapi kumandang azan, kemenangan yang diserukan adalah al-falah. Hayya 'alal falah. Fid dunya al-falah. Kemudian di akhirat juga kita mendapatkan kemenangan. Sehingga di dalam Al-Quran kata al-falah lebih banyak, 11 kali daripada al-fawz. Al-fawz itu cuma kurang lebih 29 kali. Sementara al-falah genap 40 kali. Di antara 40 kali ayat al-falah, ada 11 di antaranya berlabel la'allakum tuflihun. Tidak ada ayat dalam Al-Quran mengatakan la'allakum tafuzun dan sebagainya. Tidak ada. Yang adalah agar engkau bahagia, menang, sukses, baik di dunia dan di akhirat kelak. Dari 11 ayat tersebut bisa kita lihat bahwa di antaranya bergandengan dengan taubat. Meraih kemenangan diawali dengan taubat. Kemudian satu kali juga bergandengan dengan ibadah. Setelah kita taubat, maka kemenangan dicapai dengan ibadah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu kali bergandengan dengan syaitan. Rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa ternyata untuk mencapai kemenangan harus mengalahkan musuh kita, aduun mubin, yaitu syaitan. Kalau kita menang, berarti ada kita kalahkan. Kalau kita tidak bisa mengalahkannya, berarti kita yang kalah. Siapa yang kalah? Itu adalah musuh internal dan musuh eksternal kita. Musuh internal kita adalah di sini, kita sendiri, dan musuh eksternal kita adalah minal jinnati wan nas. Kemudian satu kali lagi la'allakum tuflihun bergandengan dengan mujahadah, yaitu usaha mendekatkan diri kepada Allah diganti dengan wasilah, bertawassul. Sehingga dalam la'allakum tuflihun pentingnya kita memiliki guide, tour guide.
tour guide. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kalau ada tour guide-nya, berarti kita aman mengetahui bagaimana peta, lokasi, dan tidak tersesat. Maka al-wasilah, tour guide ini, yaitu ada namanya Al-Quranul Karim. Allah. Ada namanya Rasulullah. Ada namanya ulama kita. Ada namanya mursyid kita. Dan hati yang bersih adalah tour guide yang paling baik. Istafti nafsak, istafti qalbaka. Begitulah sabda Rasul yang memerintahkan kita untuk minta fatwa kepada hati. Allah sebagai tour guide kita, Rasul sebagai tour guide kita, ulama, mursyid sebagai tour guide kita, ini juga adalah tour guide kita. Kemudian, 3 kali la'allakum tuflihun itu bergandengan dengan zikrullah. Berarti menuju kemenangan itu jalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak berzikir. Orang munafik zikirnya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sementara kita ya ayyuhalladzina amanu yang beriman kepada Allah, udzkurullaha dzikran katsira. Kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Sudah berapa ratus kali kita berzikir, bahkan sudah berapa ribu kali mengucapkan zikir tertentu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu meraih kemenangan. Dan yang paling banyak dari semuanya itu 4 kali. Yang lain itu cuma 1 kali, kemudian zikir itu 3 kali. Ayat itu tentang la'allakum tuflihun bergandengan dengan ittaqullah, wattaqullah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena hasil akhir dari kemenangan yaitu takwa. Bukankah kita semua beriman kepada Allah? Itu adalah inputnya. Prosesnya adalah kutiba alaikumussyam, yang dalam hal ini ibadah secara umum. Kemudian outputnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menggarisbawahi bahwa kemenangan yang dimaksud adalah 1, mengalahkan musuh kita, internal maupun eksternal. Yang kedua, yang dimaksud dengan kemenangan adalah kita mampu menaikkan derajat kelas kita. Takwa secara umum itu ada 3 tingkatan. Ada takwanya orang awam, takwanya orang khawas, dan takwanya orang khawasul khawas. Kalau kita hanya memiliki iman, kemudian belum menjadi takwanya orang awam, alhamdulillah, dengan adanya puasa, dari beriman menjadi takwa, walaupun takwanya orang awam. Ketika kita tahun sebelumnya sudah menjadi orang yang takwa tetapi tingkatan level pertama orang awam, maka Ramadan ini kita menang kalau naik kasta menjadi takwa yang khawas. Dan yang terakhir, kalau kita mampu menaikkan takwa di puncak yang tertinggi yaitu khawasul khawas. Bukankah kita biasa mendengarkan firman Allah yang berbunyi wasari'u a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Di situ diucapkan dan digambarkan tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa. Oke. Ada alladzina yunfikuna fis sarra'i, ada wal kadhiminal ghaidha. Kalau kita sudah mampu mengendalikan emosi kita, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak kakdoro, tidak jengkel, berarti sudah memiliki level takwa yang pertama, sudah menang namanya. Kemudian sudah wal kadhiminal ghaidha, kemudian wal 'afina 'anil nas. Kemudian kalau kita mampu meredam amarah dan mampu juga memaafkan orang lain, berarti sudah takwa tingkatan khawas di antara ciri-cirinya. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Selain dia mampu menahan amarah, kemudian dia mampu memaafkan orang lain walaupun orang tersebut tanpa minta maaf, dan dia mampu melakukan muhsin, yaitu memalingkan kejahatannya orang dan menggantinya dengan kebaikan, ihsan. Ketika
tingkatan takwa ini bisa kita hadapi, itulah yang dinamakan kemenangan lahir dan batin. Lahir yaitu fisik, lidah, mata, telinga kita menang. Kemudian batin yaitu pikiran kita, kalbu kita juga menang. Itulah yang dinamakan kemenangan lahir dan batin. Allahu Akbar. Ketika kita sholat, maka lisan ini menjadi hamba Allah. Tangan ini, tubuh ini menjadi hamba Allah. Sekarang, itu baru lahir. Batinnya adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Apakah otak kita juga menjadi hamba Allah ketika itu? Dan apakah kalbu kita juga menjadi hamba Allah ketika itu? Ketika 4 in 1, empat-empatnya ini dalam ketika Allahu Akbar sampai salam kita, semuanya kompak menjadi Abdullah, hamba Allah. Itulah kemenangan yang sejati, lahir dan batin. Orang-orang inilah yang layak mengucapkan, dan kita semua juga insya Allah layak mengucapkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sudah lewat 7 menit. Ya. Mohon maaf kalau lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.